Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari UJ Manajemen Consulting. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali, yaitu aset manajemen. Ada dua seri nanti aset manajemen. Yang kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat aset manajemen yang sederhana secara manual di perusahaan-perusahaan Anda. Yang kedua adalah dengan cara sistematis, dengan cara sistem. Yang manual itu cocok untuk perusahaan-perusahaan skala menengah ke bawah. Tetapi kalau yang sistem itu cocok untuk perusahaan yang skala menengah ke atas karena kompleksitas dari asetnya dan alasan dari investasi pembelian peralatan-peralatan untuk perlengkapan aset manajemen. Ya, mari kita mulai pembahasan kita mengenai aset manajemen kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Sebelum saya lanjutkan, silakan di-subscribe di tombol bawah, like and share agar Anda mendapatkan update video-video terbaru dari UJ Manajemen Consulting. Mari kita bahas mengenai pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai aset manajemen. Ya, kita sudah masuk ke slide-nya. Saya perbesar dulu. Oke, kita akan membahas mengenai aset manajemen secara manual. Seri yang pertama ya, nanti seri yang kedua secara sistem. Jadi ini terutama bermanfaat untuk teman-teman saya di General Affairs. Karena dulu saya pernah berpengalaman di General Affairs, mulai dari level supervisor, asisten manager, manager, bahkan sampai level general manager khusus menangani General Affairs. Oke, kita akan bahas bersama UJ Manajemen Consulting. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama handle General Affairs hampir 10 tahun sebelum masuk ke level top management sebagai Managing Director. Oke, ini adalah project scope dari aset manajemen. Secara singkat saja, ini saya jelaskan ya. Jadi pada prinsipnya, aset manajemen itu memiliki 4 scope. Scope yang pertama adalah projectnya Asset Procurement and Acquisition. Bagaimana kita membeli aset mengenai pengadaan aset. Mulai dari PR, Purchasing Request, pembelian, PO, Purchase Order, Good Receipt, penerimaan barang, Invoice Receipt, sampai dengan pembayaran, Payment. Level yang kedua adalah bagaimana mengutilisasi aset, asset maintenance, useful life of the asset. Bagaimana merawat aset sehingga aset itu bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lama secara efisien dan efektif sehingga mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga adalah aset retirement. Ada masa waktu aset. Ada aset yang didepresiasi secara accounting ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Setelah melewati masa pakai tersebut, aset tersebut akan di-retire, dipensiunkan, dijual dengan cara di-scrap dengan cara penjualan atau pemusnahan. Kemudian yang berikutnya adalah balik ke pengadaan aset baru setelah dimusnahkan, tentunya harus ada aset-aset pengganti. Berarti ada yang capital investment planning. Jadi itu adalah 4 proses dalam aset manajemen secara umum. Nah, peran GA ada di mana? Peran GA itu ada di poin 1 dan 2, yaitu asset procurement. Kita lihat. Di sini asset procurement and acquisition, biasanya GA juga beberapa memegang procurement, ada juga yang terpisah. Procurement terpisah dari GA. Tapi di perusahaan menengah biasanya masih digabung, perusahaan besar itu biasanya sudah pisah. Kemudian adalah pengelolaan. Ini adalah peran GA adalah bagaimana mengelola dan meretire aset jika sudah pada masa pakai atau useful life-nya sudah tercapai. Ini adalah 4 proses dalam pengelolaan aset secara umum. Secara detailnya nanti kita akan bahas di seri 2 ya mengenai aset manajemen ini. Tunggu saja, silakan subscribe agar Anda mendapatkan update terbaru dari aset manajemen. Sekarang kita berbicara mengenai struktur aset itu seperti apa kaitannya dengan accounting.
Jadi level yang pertama dari aset adalah masuk dalam financial statement. Kemudian masuk di GL account di bawahnya. Kemudian masuk di aset classes. Nah, aset classes ini saya bagi menjadi 9 aset kelas. Yang pertama adalah land atau tanah, kedua building, bangunan, yang ketiga adalah infrastruktur dan installment, keempat adalah machinery and equipment. Nah, silahkan kalau Anda belum jelas, silahkan bertanya apa perbedaannya machinery and equipment. Kemudian yang kelima adalah IT equipment, kemudian office equipment, kemudian furniture and fixture, kemudian yang kedelapan adalah vehicle atau kendaraan, lease, kemudian yang terakhir adalah LVA, low value asset atau asset under construction, workshop equipment. Jadi ada 9 aset kelas. Nah, masing-masing aset kelas dibagi menjadi aset master record number. Kemudian dibagi lagi menjadi sub number-nya berapa. Itu adalah level dari aset mulai dari financial statement sampai dengan line item transaction yang dikontrol dan dikelola oleh GA. Oke? Cukup clear pembahasan project scope-nya. Nah, sekarang saya akan masuk ke tahap bagaimana membuat aset secara manual supaya bisa terkontrol, terhindar dari kehilangan, terhindar dari fraud. Kita mulai. Jadi di sini saya membuat satu aturan-aturan atau SOP mengenai aset. Yang pertama adalah adanya standarisasi policy dan project pengajian investment terhadap CAPEX untuk mendukung perkembangan line of business atau ekspansi perusahaan. Jadi pastikan bahwa seluruh anak usaha dengan head office itu harus memiliki standar aset yang sama. Tentunya Anda harus bicarakan dengan accounting manager Anda, finance manager atau finance director, karena policy itu datangnya dari finance director atau CFO, Chief Financial Officer, memutuskan standarisasi dari policy aset harus seperti apa, karena berbeda-beda tergantung size of business. Kemudian yang kedua adalah keseragaman master data aset di seluruh business unit, jadi harus seragam untuk mempermudah kontrol dan mempermudah pengecekan. Jangan sampai nanti di satu perusahaan lain dan perusahaan lainnya itu berbeda standar penamaan aset, standar penomoran aset, registrasi aset. Itu akan sangat menyulitkan pada saat melakukan rekonsiliasi aset. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang sudah sangat kompleks, manfaatkanlah sistem ERP, Resources Planning. Bisa dari beberapa vendors seperti SAP, Oracle, atau beberapa vendors lokal yang lain yang Anda bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Yang terakhir, poin 4 dan 5 adalah verifikasi terhadap pencatatan aset dan bagaimana menimbulkan awareness dari masing-masing staff. Karena kita tahu rata-rata aset itu tidak di-maintain dengan baik. Nah, tugas kita dari seorang GA untuk memastikan bahwa aset itu harus bisa di-maintain secara optimal. Oke, itu adalah background dari project asset management supaya aset ini bisa memberikan dampak yang maksimal untuk perusahaan, untuk meningkatkan produktivitasnya, dan untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu karena kehilangan atau fraud dari tim kita. Jadi harus kita cegah. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah bagaimana cara menamakan aset secara manual. Nah, ini saya buatkan secara teknis, Anda bisa terapkan, tetapi tidak secara detail. Kalau detailnya nanti Anda bisa tanyakan dan bisa ikut kursus dari BG Management Consulting. Jadi ada 4 aturan dalam penanaman aset dan ini harus seragam di seluruh cabang, mulai dari head office sampai dengan cabang. Yang pertama adalah terdiri dari 3 huruf untuk mensimplifikasi. Kedua, jika terdiri dari suku kata, maka diambil 3 huruf pertama. Contohnya kursi, kur. Kemudian yang ketiga, jika terdiri dari 2 suku kata, maka diambil 2 huruf pertama dari suku kata pertama dan 1 huruf pertama dari suku kata kedua. Contoh housekeeping. Kata pertamanya house, ambillah 2 huruf pertama, H dan O. Kemudian kata keduanya keeping, jadi H-O-K. Oke, clear ya? Kemudian yang keempat adalah jika terdiri dari 3 suku kata, maka diambil
huruf pertama dari masing-masing suku kata tersebut. Misalnya perlengkapan tempat tidur. P, T, T masing-masing huruf pertama dari kata-kata tersebut. Jadi itu adalah cara satu penamaan supaya standar. Jadi kalau ada satu suku kata dengan 3 huruf pertama, 2 suku kata, dua huruf pertama di suku kata pertama, dan 1 huruf di suku kata kedua. Kalau 3 suku kata, ambil masing-masing suku kata tersebut. Oke, kita coba masuk ke perusahaan. Nah, perusahaan itu harus didata dulu, terutama untuk yang konglomerasi perusahaan besar. Nah, saya pernah di salah satu perusahaan yang cukup banyak anak usahanya. Ini adalah contoh, ini saya skip perusahaan yang pernah saya masuk ke di situ. Anak usahanya sangat banyak sekali, jadi harus kita data dan kita berikan kode untuk mengetahui aset ini punya perusahaan siapa. Walaupun dalam satu holding company, tetapi secara profesional harus ada cross charging tentunya. Oke, itu adalah dari sisi perusahaan. Berikutnya adalah dari sisi lokasi gedung. Kebetulan kantornya itu lokasinya sangat banyak. Jadi ada di Smile Tower, kemudian ada di New Arcade Tower, kemudian ada di Saint Monica Tower, ada di Vena, Fifth Avenue, Paras Smile Plaza, dan seterusnya. Itu adalah gedung-gedung tempat aset, jadi harus kita deskripsikan juga supaya kita tahu aset ini punya PT siapa, lokasinya di mana. Kita masuk ke slide berikutnya. Kemudian kita kelompokkan masing-masing aset berdasarkan klasifikasinya. Tadi saya sebutkan ada 9 klasifikasi, ada 9 kelas. Kelas yang pertama adalah bangunan. Contohnya di sini ada bangunan ke bawah, kita lihat di sini ya. Ini yang saya tunjukkan di kursor, bangunan rumah. Misalnya rumah Batavia. Jadi rumah 01 Batavia. Bangunan umum, ada bangunan kerja. Ini adalah kelompok bangunan. Elektronik, ada AC setengah PK, 3/4. Ada absen mesin, ada telecommunication. Ini adalah kumpulan elektronik. Kelas furniture, filing cabinet, kursi, ada kursi direktur, kursi GM, dan seterusnya. Kemudian ada kelas kendaraan atau vehicle tadi, ada kelas hardware, khususnya untuk IT, misalnya networking, printernya ada apa saja. Kemudian yang terakhir adalah kelas software. Ini adalah klasifikasi aset. Nah, ini belum lengkap, sebenarnya ada 9 klasifikasi, bangunan dan tanah belum masuk. Jadi ada 9 klasifikasi aset. Setelah semuanya Anda data, yang pertama adalah cara penomoran, kedua nama perusahaan, yang ketiga adalah klasifikasi aset, kemudian lokasinya di mana, barulah kita buat kode aset. Secara manual. Ini adalah kode aset secara manual. Misalnya saya contohkan di sini adalah PLD. PLD itu adalah nama dari perusahaan tadi ya. Nama dari perusahaan tadi. PLD, nama perusahaan, jadi titik, kemudian S001. Ini adalah lokasinya di mana. Nama perusahaan, lokasinya ada di mana. Kemudian lantainya lantai berapa. Kemudian kode aset ini SL, ini lokasi SL, majornya. Major itu contohnya tadi adalah AC. AC-nya majornya AC. Minornya apa? AC setengah PK, AC 3/4 PK itu minor. Dan yang terakhir adalah nomor urut aset. Ini saya buat 4 digit. Artinya maksimal aset itu ada 9.999. Nah, kalau aset yang saat ini Anda kelola lebih dari 4 digit, Anda bisa tambahkan sendiri menjadi 5 digit. 00001. Artinya maksimal asetnya itu menjadi 99999. Artinya hampir 4 digit itu hampir 99.000. Kalau asetnya lebih banyak lagi, tambahkan. Ini saya contohkan 4 digit. Oke, jadi itu adalah cara penomoran aset. Jadi ini dibuat dengan nama alat namanya labeling aset. Nanti kita akan bahas di seri yang kedua bagaimana kita membuat label aset dengan cara manual dan mesin. Nah, mesinnya yang akan kita bahas di sesi yang akan datang. Ini adalah seri manual. Nah, aset ini bisa Anda buat secara manual, misalnya di print komputer, kemudian Anda tempel. Belilah bahan kertas yang tahan air, karena terutama untuk aset-aset yang outdoor. Ini Anda ketik, Anda tempel. Ini adalah cara manual, sehingga Anda akan tahu aset ini perusahaannya siapa, lokasinya di gedung mana, lantainya di berapa, major asetnya apa,
minor asetnya berapa, dan nomor urut asetnya ada berapa. Itu adalah contoh penomoran aset secara manual. Demikian rekan-rekan, semoga Anda jelas. Kalau Anda belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komen. Kita akan bahas lebih detail di situ. Silahkan post di komen, karena aset ini sangat penting sekali. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari saya, terutama nanti ada aset manajemen secara otomatis atau otomatik dengan sistem dan peralatan-peralatan yang lebih modern dan lebih canggih, tidak dengan secara manual. Manual ini akan cocok untuk perusahaan menengah ke bawah, yang asetnya mungkin di bawah 1.000. Tapi kalau asetnya lebih dari 1.000, bahkan ada yang ratusan ribu aset, itu tidak cocok pakai manual karena akan terjadi tingkat akurasi yang sangat rendah terhadap kalkulasi aset tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah profil saya. Anda bisa browsing profil saya di LinkedIn, di YouTube channel saya. Ada 2 YouTube channel saya ya. Ada Untung Jual SCSM, kemudian ada Resource Productivity. Pendidikan saya S1 Arsitektur Undip, S2 Mercu Buana Human Resource Management. Oke, ini adalah buku yang saat ini saya tulis, Sustainable Growth dan Resources Productivity, yaitu bagaimana menciptakan perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas aset, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kapital. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi-sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.